teman-teman, kembali lagi bersama gue di channel Elgas dengan gue Gazali sebagai host pada video kali ini di tutorial Python. Saya teman sendiri yang ngajarin. Oke, kita akan bahas melanjutkan dari yang kemarin tentang pemrograman berbasis objek. Lalu kita tadi kemarin tuh udah membahas tentang kita kemarin membahas tentang video sebelumnya, kita akan membahas tentang kelas dan objek ya. Kalau misalnya ada kelas itu ada properti dan ada method. Kemarin sampai situ, kemarin lagi. Oke, intinya kayak gitu. Jadi di sini kita akan membahas tentang konstruktor init sama method. Nah, jadi kita recall lagi di pertemuan sebelumnya kita telah di video teman-teman kita udah membahas tentang method. Method itu adalah sebuah apa yang bisa dilakukan oleh kelas itu, apa yang dilakukan bisa objek itu nanti ketika dibangun dari kelas gitu. Oke, kita lihat codingan ini ya dari kelas rumah. Nah, jadi kita akan bahas dulu method. Nah, jadi kalau masih bingung method itu apa, method itu sesimpel fungsi yang ada di dalam rumah. Jadi ini adalah fungsi juga, fungsi ditandai dengan def ya. Itu pokoknya asalkan dia ada di dalam rumah, dalam kelas, dia itu namanya method ya. Intinya dia itu adalah sebuah fungsi yang bekerja di dalam kelas gitu. Jadi gini, kita di sini akan membahas tentang konstruktor init dan method. Kalau kalian di sini ada init dan ini method. Jadi sebenarnya method juga, metodnya namanya itu konstruktor. Oke, kita bahas tentang konstruktor. Jadi kita di dalam kelas ini kita bisa membuat banyak metode nih. Tampilkan misalnya hancurkan rumah hancur, misalnya seperti itu. Nah, kita bisa bikin banyak metode atau banyak fungsi di dalam kelas ini. Tapi ada fungsi khusus di Python namanya itu def init. Nah, biasanya dibuatnya seperti ini. Parameter self ini wajib. Nah, jadi sisanya itu parameter ya. Intinya bedanya itu ya. Jadi di sini kita akan membuat namanya, kalau pakai init itu namanya konstruktor. Konstruktor itu apa? Konstruktor itu adalah fungsi yang pertama kali dijalankan dan selalu dijalankan ketika dia dipanggil. Contohnya kita akan bikin namanya rumah Azril. Rumah Azril sama dengan rumah. Kita bikin rumahnya dulu, baru kita sesuaiin sama nih, ada ukuran, ada jumlah, warna, alamat. Jadi ini namanya instansiasi teman-teman. Namanya instansiasi itu proses membuat objek dari kelas. Nah, jadi di sini simpelnya kita punya variabel. Nah, ini tempat kita akan nampuk namanya atau objek kita nanti namanya rumah Azril. Terus di sini nama kelasnya. Nah, kita ini membangun sebuah objek dari kelas rumah kayak gitu. Dan tadi kita akan bahas tentang ukuran. Jadi ketika kita panggil rumah seperti ini, otomatis dia akan meminta ini mengisi ini ukuran, jumlah kamar, alamat yang merupakan sebuah konstruktor kita. Jadi konstruktor ini adalah sebuah metode yang akan dijalankan pertama kali saat kita melakukan instansiasi. Jadi kalau misalnya kita buat gini, kita gini ya, kita komen, kita print halo, dan ini kita hancurkannya, kita seperti ini. Oke, jadi kita sekarang punya dua metode sekarang, metode init atau konstruktor, dan kita punya metode hancurkan, rumah hancur. Oke, jadi kalau kita misalnya running, dia akan ngeprint halo. Jadi apapun yang ada di dalam sini, di dalam init, itu akan dijalankan ketika ini dipanggil atau ketika ini dibuat, objek ini diinstansiasi teman-teman. Halo, baru kita gini, objek sedang dibuat, atau ya seperti ini. Jadi ketika ini dipanggil, maka itu akan ngeprint pertama kali. Fungsi ini akan dijalankan pertama kali. Nah, terus fungsi hancurkan ini nggak dijalanin. Terus jalaninnya gimana? Jadi dia nggak bisa otomatis gitu teman-teman. Jadi kita gini,
Cara jalaninnya rumah Azril titik hancurkan seperti ini. Nah, baru ketika ini sudah diinstansiasi jadi objek, barulah kita bisa menjalankan fungsi ini. Jadi atau metode ini kita jalani nih, rumah hancur gitu teman-teman. Itulah cara mengakses metode ya, pakai titik baru nama metodenya. Jadi objeknya ini yang sudah dibuat jadi objek teman-teman, bukan yang rumah ini. Rumah ini masih dalam kelas atau masih blueprint. Rumah Azril ini yang udah jadi objek. Nah, jadi init ini dia adalah metode, simpelnya metode yang pertama kali dijalankan gitu dan selalu dijalankan ketika dia instansiasi. Jadi otomatis apa yang terjadi ketika kita 110 hijau pramuka, dia masuk ke ukuran di sini. Nah, ukuran ini dia ngakses ini dan self ukuran dia masukin ke diri sendiri atau ke propertinya teman-teman. Jadi kita membuat properti sini self titik ukuran dan kita masukin ke ukuran yang masuk di parameter ini gitu. Oke. Kita udah bahas nih konstruktor, dia sifat-sifatnya otomatis dijalankan, hanya dijalankan sekali aja. Tapi kalau misalnya ya habis itu wajib ada parameter self terus tidak return nilai gitu. Lalu di sini penulisan konstruktor ya. Tadi kita udah bahas ini harus ada ini wajib ya ini. Apa namanya? Underscore-nya wajib di kiri dan kanan init. Terus 2 garis bawah di awal dan di akhir ya. Terus wajib parameter self sebagai argumen pertama, lalu tidak boleh diganti namanya. Jadi init ini kita nggak boleh ganti jadi misalnya initialize, ini nggak bisa teman-teman, ya nggak bisa. Oke gitu ya. Terus fungsi konstruktor ya dia menginisialisasi objek, jadi dia akan memasukkan nilai-nilai ini ya, ini bakal dia ngakses fungsi yang ini, yang init, dia akan dimasukin ke properti teman-teman seperti itu. Dia buat menginisialisasi objek, terus dia memberi struktur dan konsistensi, lalu dia mendukung pembuatan objek yang fleksibel. Terus kita bahas tadi metode ya, udah kita bahas nih, dia didefinisikan dengan def ya, otomatis ya metode itu cuma fungsi yang di dalam kelas gitu ya, wajib punya self sebagai parameter pertama. Jadi setiap metode ya bedanya sama fungsi, dan metode itu kalau di dalam kelas ya dia harus ada self kayak gitu, dan dia fungsi sama kayak fungsi, dia itu namanya nggak boleh sama teman-teman. Hancurkan masih ada satu, oke. Seperti itu. Dan dia self, pokoknya sama aja deh. Yang penting parameter pertama itu self, biar nggak dipakai di dalam juga wajib dipakai ya self gitu. Lalu di sini bisa punya parameter tambahan yang kita contohin ya, kayak gini ada ukuran, ada jumlah kamar, alamat, kayak self di sini. Oke, udah kita bahas. So dia hanya bisa dipanggil melalui objek kelas. Jadi kalau misalnya tadi ini kita bisa panggil init tadi itu saat diinstansiasi. Kalau yang hancurkan ini metode kita yang baru kita buat itu hanya bisa ini, hanya bisa dijalankan pakai ini variabel tadi ini yang jadi objek. Kita titik baru nama metodenya hancurkan gitu. Kita nggak bisa bikin kayak gini, rumah titik hancurkan. Nah misalnya ini nggak ada, kita hapus gini nih, dia error, bakal sintaks error. Soalnya dia yang harus di titik hancurkan yang bisa diakses metode itu cuma adalah sebuah objek yang sudah dibuat dari kelas. Oke, coba fungsi metode menentukan perilaku dari objek. Mengakses manipulasi atributnya ada 2. Jadi kalau misalnya nanti kita akan bahas di enkapsulasi, kalau misalnya kita akan membuat sebuah properti yang nggak bisa diakses dari luar, kita bisa pakai metode untuk dia mengakses setter getter untuk di objek kita teman-teman. Oke, mungkin itu aja pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Yang ingin bertanya boleh bertanya di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.